Halo pemirsa Kitab Mawas Diri. Dalam video kali ini, saya akan membawakan sebuah pembahasan yang berjudul Sejarah Kerajaan Sintang dan Pangeran Kuning. Semoga pembahasan ini dapat menjadi pengetahuan untuk kita semua. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasannya. Asal-usul Kerajaan Sintang bermula dari kedatangan seorang tokoh penyebar agama Hindu yang bernama Aji Melayu, yang datang ke Nanga Sepauk, sekarang Kecamatan Sepauk, pada abad keempat. Bukti-bukti kedatangan Aji Melayu dapat dilihat dari temuan arkeologis berupa arca potong keempat dan batu berbentuk palus, yang oleh masyarakat setempat disebut batu kelebut Aji Melayu. Potong keempat adalah istri Aji Melayu, yang kemudian menurunkan raja-raja di Sintang. Di daerah ini juga ditemukan batu yang menyerupai lembu, serta makam Aji Melayu. Pendirian Kerajaan Sintang dilakukan Demong Irawan, keturunan ke-9 Aji Melayu. Pada sekitar abad ke-13, Demong Irawan mendirikan keraton di daerah pertemuan Sungai Melawi dan Sungai Kapuas, yaitu di Kampung Kapuas Kiri Hilir sekarang. Mulanya daerah ini diberi nama Senetang, yaitu kerajaan yang diapit oleh beberapa sungai. Lambat laun penyebutan Senetang berubah menjadi Sintang. Sebagai lambang berdirinya kerajaan itu, Demong Irawan yang memakai gelar Jubair Irawan I menanam sebuah batu yang menyerupai buah kundur. Batu itu kini berada di halaman Istana Sintang. Sampai saat ini, kompleks Istana Sintang masih terawat dengan baik, bahkan menjadi kediaman Sultan Sintang, yaitu Pangeran Ratu Sri Negara HRM Ihsan Pardana. Dari teras bangunan utama, wisatawan dapat memandang taman rumput yang cukup luas di halaman depan istana, juga dermaga kecil, serta pertemuan aliran Sungai Kapuas dan Sungai Melawi yang lazim masyarakat disebut Sakatiga. Dengan mengunjungi Istana Kesultanan Sintang, pengunjung akan melihat berbagai benda sejarah seperti gundukan tanah yang berasal dari Kerajaan Mojopahit, meriam Raja Suka, meriam anak Raja Suka sebanyak 7 buah, meriam Raja Beruk, kampak batu, alat musik suku Dayak, yaitu kecapi dan lain-lain. Selain itu, pengunjung juga dapat menyaksikan berbagai macam benda-benda bersejarah di istana ini. Di halaman istana, Anda dapat menyaksikan sebuah meriam dan situs batu kundur, yaitu sebuah batu peninggalan Demong Irawan sebagai lambang berdirinya Kerajaan Sintang. Di serambi depan istana, para turis dapat melihat salinan undang-undang adat Kerajaan Sintang, serta silsilah raja-raja yang pernah memerintah Kerajaan Sintang. Ada pula koleksi meriam dalam berbagai ukuran, peralatan-peralatan dari logam seperti talam, kempu, dan pokor, koleksi senjata seperti tameng dan tombak, naskah Al-Quran tulisan tangan pada masa Sultan Nata, berbagai macam stempel dan surat-surat kerajaan, serta foto-foto dan lukisan raja-raja Sintang. Istana ini juga masih menyimpan barang-barang hantaran Patih Lokender, seorang perwira dari Majapahit, ketika meminang Putri Dara Junanti, Putri Demong Irawan, pendiri Kerajaan Sintang. Antara lain seperangkat gamelan, patung Garuda dari kayu, serta gundukan tanah dari Mojopahit. Untuk mencapai istana, pengunjung dapat menggunakan bus atau mobil sewaan dari Pontianak, ibu kota Provinsi Kalimantan Barat, menuju kota Sintang yang jarak tempuhnya sekitar 8 jam. Dari kota Sintang, tepatnya di Terminal Pasar Durian, wisatawan dapat menumpang perahu motor untuk menyeberang Sungai Kapuas menuju ke istana. Selain itu, bisa langsung menggunakan kendaraan darat melewati jembatan Sungai Kapuas dengan menggunakan sepeda motor, dan nanti akan menemukan tulisan "Selamat datang di Komplek Keraton Al-Mukarromah Sintang". Sejarah tentang Dara Juanti berlayar ke tanah Jawa bukanlah hal yang baru. Tatkala ditelusuri akan membawa kita kepada kilas balik sejarah di awal tahun 1400 Masehi,
Betapa tidak, kita tidak mungkin menafikan atau menghilangkan begitu saja nama kerajaan besar di tanah Jawa. Kaitannya sangat erat dengan cikal bakal raja-raja Sintang selanjutnya, dan tidak bisa terlepas dari keberadaan kerajaan Mojopahit di Jawa Timur. Sebab nama Patih Lokender tercantum dalam sejarah Mojopahit sebagai seorang patih pada masa pemerintahan Dewi Suhita yang bergelar Ratu Kencana Wungu, turunan ke-6 dari Raden Wijaya, pendiri kerajaan Mojopahit tahun 1292. Dalam perjalanan mencari abangnya Demong Nutup yang konon ditawan oleh kerajaan Mojopahit. Saat tiba di tanah Jawa, terjadi pertemuan yang singkat antara Patih Lokender dengan Dara Juanti. Situasi kerajaan Mojopahit semakin memanas, seakan-akan menunggu kehancuran karena perebutan tahta kekuasaan yang mengakibatkan perang saudara, di mana Bre Wirabumi dikenal sebagai Minak Jinggo, Raja Blambangan memberontak. Ia tidak setuju dengan pengangkatan Dewi Suhita sebagai raja, sebab ia merasa lebih berhak duduk di tahta kerajaan Mojopahit. Para raton mencatat, Perang Paregreg, perang yang berangsur-angsur, yang berlangsung tahun 1401 hingga 1406 Masehi, antara Wikramawardhana Bre Wirabumi, terjadi pada tahun Saka, Naga, Loro, Anahut Wulan, atau 1328 Saka, atau 1406 Masehi. Kembali kepada pertemuan antara Patih Lokender dengan Patih Dara Juanti di tanah Jawa. Tersirat beberapa ujian yang diberikan oleh Patih Lokender kepada Putri Dara Juanti sebagai bukti apakah Demong Nutup itu benar abangnya atau bukan. Ujian pertama adalah Dara Juanti dan Demong Nutup diminta untuk berbaring di atas satu buah pelepah daun pisang. Artinya, apabila pelepah daun pisang itu pecah, maka mereka bukanlah saudara. Setelah melakukan ujian itu, ternyata pelepah daun pisang sebagai alas untuk keduanya berbaring tidak pecah. Artinya mereka berdua benar-benar saudara. Setelah melewati ujian pertama, Patih Lokender masih belum puas. Ia ingin membuktikan siapa sosok kesatria yang penampilannya mirip perempuan. Patih Lokender menguji lagi untuk melompat sebuah sungai. Karena menurut kepercayaan masyarakat di Mojopahit saat itu, apabila yang melangkahi sungai itu betul-betul seorang perempuan, maka dengan seketika dia akan datang bulan, atau menstruasi, atau haid akan keluar. Dara Juanti terdiam sejenak karena takut penyamarannya diketahui oleh Patih Lokender. Tetapi tiba-tiba datang seekor burung elang yang selalu menemani Putri Dara Juanti menghampirinya, seolah-olah berkata segera untuk melakukan ujian itu. Dengan penuh percaya diri, Dara Juanti melakukannya. Tiba-tiba burung kesayangannya itu langsung menabrak dada Dara Juanti, dan burung itu mengoyak dadanya sendiri, sehingga darah segar pun bercucuran. Dengan melihat darah yang itu, Patih Lokender begitu yakin bahwa dalam penyamaran itu adalah seorang perempuan. Tetapi betapa kagetnya Patih Lokender ketika Dara Juanti mengatakan bahwa darah itu adalah darah burung sembari menunjukkan burung yang ada di tangannya. Namun saat itu, Putri Dara Juanti kembali melompati sungai itu untuk menghampiri Patih Lokender lagi, dan tanpa disadari, penutup kepala Putri Dara Juanti terlepas, dan pada akhirnya Putri Dara Juanti membuka semua tutup kepalanya dan mengorekkan rambutnya yang panjang. Betapa kagetnya Patih Lokender ketika melihat wajah cantik yang di hadapannya memiliki ilmu kanuragan yang sangat tinggi, yang ternyata kecurigaannya memang benar terjawab bahwa itu sosok wajah perempuan yang menyamar sebagai laki-laki. Setelah dua ujian itu mampu dilewati oleh Putri Dara Juanti, dan Patih Lokender mengakui kehebatan dan keberanian Putri Dara Juanti. Sikap pemberani Putri Dara Juanti itu membuat seorang patih dari kerajaan Mojopahit terkagum-kagum. Tetapi apa yang dikatakan oleh Patih Lokender pada saat itu? "Wahai Tuan Putri, ketahuilah
Jangankan untuk membawa abangmu pulang ke negeri asalmu, satu genggam tanah di Mojopahit pun tidak akan aku izinkan untuk dibawa. Dara Juwanti terus berusaha untuk memohon kepada Patih Lokender, dan pada akhirnya ia pun menjawab, "Saya siap membebaskan abangmu dan mengizinkan untuk dibawa pulang ke negerimu, tetapi ada persyaratannya." Dara Juwanti kaget dan bertanya, "Apa persyaratannya, Tuan?" Dengan enteng Patih Lokender menjawab, "Abangmu akan bebas, asalkan Tuan Putri bersedia menikah denganku." Betapa terkejutnya Dara Juwanti mendengar persyaratan yang diminta oleh Patih Lokender, dan sejenak terdiam 1000 bahasa. Dan pada akhirnya terjawab juga, "Baiklah Tuan, saya bersedia. Tetapi Tuan harus memenuhi persyaratanku juga. Tuan harus datang ke negeri di mana tempatku berada." Setelah keduanya sama-sama sepakat dan masing-masing menerima dan setuju dengan persyaratan, Dara Juwanti segera membawa abangnya pulang ke negeri Sintang. Singkat sejarah, setelah perang usai, Dewi Suhita Ratu Kencana Wungu memerintahkan kepada Tumenggung Arya Kembar untuk mengasingkan kedua putra Patih Lokender dan melepaskan semua jabatan dari struktur pemerintahan Mojopahit. Sejak kedua putranya diasingkan oleh Dewi Suhita, sebagai seorang ayah, Patih Lokender merasa malu dengan perbuatan kedua putranya. Patih Lokender pun mengundurkan diri dan melepaskan semua jabatannya dari struktur pemerintahan kerajaan Mojopahit. Dan pada akhirnya, Patih Lokender memutuskan untuk pergi ke Borneo, tepatnya di negeri Sintang, di mana tempat Putri Dara Juwanti memerintah sebagai seorang ratu atau raja. Kedatangan Patih Lokender di negeri Sintang memang benar-benar memenuhi persyaratan yang diminta oleh Dara Juwanti. Tidak hanya itu, tetapi kecantikan Putri Dara Juwanti itu sendiri yang membuat hati seorang patih dari Mojopahit rela melepaskan semua jabatannya untuk mencari jalan bagaimana caranya untuk dapat bertemu. Dengan menempuh perjalanan yang begitu jauh serta melelahkan, pada akhirnya Patih Lokender tiba juga di negeri Sintang. Setibanya di negeri Sintang, betapa kagetnya Patih Lokender. Ternyata kesatria yang dia jumpai di pelabuhan Tuban itu adalah seorang raja muda yang arif dan bijaksana. Singkat sejarah, akhir dari semua itu keduanya saling menyukai. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, Patih Lokender meminang Putri Dara Juwanti kepada abangnya Demong Nutup. Namun pinangan itu ditolak oleh Demong Nutup dengan syarat pinangan itu akan diterima apabila Patih Lokender sanggup mengeluarkan 40 orang kepala dan 20 orang gadis yang masih suci, keris elok 7 berkepala naga serta barang lainnya. Mendengar persyaratan itu, Patih Lokender kembali ke Jawa untuk menyiapkan persyaratan yang diminta oleh Demong Nutup untuk meminang adiknya Dara Juwanti. Kesempatan yang baik tidak disia-siakan oleh Patih Lokender. Berbekal pengalaman sebagai seorang patih di Mojopahit dan juga sebagai seorang seniman, Patih Lokender memanfaatkan waktu di desa kelahirannya, yaitu Desa Loh, untuk mempersiapkan semua persyaratan pinangannya kepada Putri Dara Juwanti. Yang lebih istimewa sebagai hasil karyanya adalah tiang penyangga gong besar yang diukir dengan bentuk ular naga sebagai penguasa sungai atau laut, yang di puncaknya terdapat burung garuda bermahkota sebagai penguasa dunia atas. Selain itu, juga terdapat sebongkah tanah yang disebut tanah Mojopahit. Seperangkat alat musik gamelan, sebuah keris elok 7 yang merupakan salah satu senjata pusaka Mojopahit yang bernama keris naga serinti, 40 orang kepala dan 20 orang gadis masih suci, serta busana cinde disebut grising wayang yang merupakan kelengkapan pakaian, mulai dari mahkota yang seperti yang terdapat di puncak gantungan gong yang disebut juga dengan jamang mustika. Dengan membawa persyaratan yang diminta dan semuanya telah disiapkan, barulah Patih Lokender kembali ke negeri Sintang untuk diserahkan kepada Putri Dara Juwanti. Peristiwa Tanah Tanjung merupakan sebuah tempat yang sangat berharga pada pusat pemerintahan di Kerajaan Sintang.
akibat dari masuknya pemerintah Belanda yang menjadikan Tanah Tanjung sebagai tempat mendirikan benteng pertahanan. Dari itu mulainya sejarah perjuangan Pangeran Kuning yang selalu membela kebenaran dan keadilan. Pangeran Kuning adalah seorang yang bijaksana serta tepat menjadi pemimpin, dan tidak benar jika memandang pangeran ini sebagai seorang pemberontak. Keteguhan dan keberanian rupanya sangat membantu perjuangannya melawan kolonialisme dan akhirnya membuahkan hasil. Prinsip yang dipegang teguh oleh Pangeran Kuning adalah seorang yang budi pekertinya luhur, menepati janji, dan seorang pangeran yang menduduki posisi sebagai Wasir II di Kerajaan Sintang pada masa pemerintah Pangeran Adipati Suryanegara Muhammad Jamaluddin sebagai raja. Ketokohan Pangeran Kuning bukan saja memiliki pengetahuan mendalam tentang seluk-beluk hukum agama, tetapi sangat terampil pula dalam hukum adat. Seperti yang sudah dikatakan di atas, bahwa Pangeran Kuning adalah seorang pahlawan besar yang sejak di dalam pemerintahan Kerajaan Sintang, sebagai orang yang tidak menerima kehadiran Belanda di Sintang, sudah diakui baik oleh rakyat Sintang sendiri maupun oleh musuh-musuh kolonial Belanda. Kenyataan ini dapat dibuktikan pada perlawanan-perlawanan beliau. Sejak Pangeran Kuning meninggalkan istana untuk melawan kolonial Belanda. Dengan demikian, tentulah beliau tidak akan bisa melupakan tentang kejadian-kejadian yang menyebabkan politik pemerintah Kerajaan Sintang diambil alih oleh pemerintah kolonial Belanda. Perang perlawanan terhadap kolonial yang dilakukan oleh Laskar Perlawanan di wilayah Sintang di bawah pimpinan Pangeran Kuning berlangsung kurang lebih 35 tahun. Dari tahun 1822 hingga 1857. Bukti-bukti peninggalan sejarah sebagian besar telah musnah. Para pelaku sejarah sudah kembali ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa. Yang tersisa hanyalah catatan atau manuskrip dan tempat bersejarah sebagai saksi bisu yang mampu mengungkapkan peristiwa perlawanan ke permukaan yang patriotik dan heroik pada zamannya. Tentang perlawanan dimaksudkan itu, pihak kolonial Belanda sendiri telah mengakuinya, sebagaimana termuat dalam laporannya. Dengan adanya pengakuan dari pemerintah kolonial Belanda tersebut, berarti ada bukti tertulis yang tak terbantahkan tentang kebenaran, keberadaan dan keabsahan perang melawan kolonialisme Belanda di wilayah Sintang. Di samping itu memang tidak ada pemberontakan lain sebagai aksi perlawanan yang dimaksud, yang terjadi pada kurun waktu tahun 1822 saat pemerintah kolonial Belanda tiba di Sintang. Dan pada tahun 1825 meletuslah gerakan perlawanan pertama kalinya yang dipimpin oleh Pangeran Kuning di Sintang, yang pada akhirnya sampai beliau wafat di tahun 1857. Perang terus berkecamuk sehingga keputusan Gubernur Jenderal Belanda dengan mengeluarkan pernyataan bahwa sebagian Sintang pada tanggal 20 Desember 1856 berada dalam keadaan perang darurat. Setelah beliau wafat, aksi perlawanan tetap semarak, berkobar dan berlanjut. Itulah akhir dari pembahasan kita kali ini. Dan tetap nantikan pembahasan-pembahasan menarik berikutnya. Tetap di channel Kitab Mawas Diri.